Saya prihatin ada banyak orang, ada anak muda yang secara sadar ataupun tidak sadar mulai melihat Kristus itu dalam kacamata universalisme. Mereka mengatakan bahwa ya semua agama baik, semua iman baik. Anak-anak muda bilang, mari fokus berbuat baik. Karena dengan perbuatan baik, Tuhan kita di agama manapun, di kepercayaan manapun, kita pasti selamat. Kalau kamu mengatakan seperti itu adalah upaya dosa-dosamu menipu dirimu. Sejak semula Allah menciptakan manusia itu untuk hidup yang kekal. Untuk hidup yang kekal dengan Dia, bersama Dia dalam kerajaannya di langit bumi ini. Dia ciptakan manusia untuk menikmati kasih. Hari pertama sampai hari kelima dia lihat semua itu baik. Hari pertama, kedua, tiga, empat, lima, wah semua baik. Ketika semua yang baik itu jadi, baru manusia dicipta hari ke-6 untuk siap menikmati semua yang baik. Jadi tujuan Allah ciptakan kamu dan saya sejak mula-mulanya itu baik sekali. Nah, ketika Allah menciptakan kita untuk tujuan yang baik, untuk menikmati kasih-Nya, maka kita pun harus diciptakan untuk kekal, untuk hidup yang kekal. Nah, apa buktinya Allah menciptakan kita untuk hidup yang kekal? Dia menghidupkan kita dengan Roh-Nya yang kudus. Roh-Nya yang kudus adalah roh yang kekal. Nah, agar hubungan itu bisa kekal dan kasih itu bisa kekal, maka manusia itu harus kembali mengasihi Allah. Kalau Allah mengasihi manusia, maka manusia pun harus kembali mengasihi Allah. Seperti laki-laki. Laki-laki pinang perempuan. Wahai kekasihku yang cantik tiada duanya, aku mau bersatu dengan engkau dalam perkawinan. Aku akan mengasihi engkau, memberikan kamu banyak hal yang kamu suka. Tapi agar perkawinan kita ini bisa utuh, bisa berjalan, perempuan pun harus kembali mengasihi laki-lakinya, bukan? Harus. Tapi ketika salah satu tidak mencintai lagi, maka terjadilah perceraian. Nah, Allah ciptakan manusia dengan begitu sempurna. Dia ciptakan dengan begitu baik. Lalu manusia pun harus kembali meresponi kasih Allah. Nah, manusia itu tidak tahu bagaimana caranya kasihi Tuhan. Maka Tuhan ajari caranya ke manusia itu. Caramu mengasihi aku adalah jangan makan buah pengetahuan itu. Buah pengetahuan, larangan buah pengetahuan itu bukan tentang apa? Itu bukan ujian, bukan cobaan. Kalian mungkin bilang, seandainya pohon itu tidak ada, dosa tidak akan ada. Seperti ibu bapak yang hadir di tempat ini. Dia bilang sama anaknya, kalau kamu memang sayang papa, kamu sayang dengan mama, tolonglah jangan merokok, jangan lakukan ini. Kalau kamu memang sayang sama saya, jangan lakukan ini. Nah, Tuhan pun bilang, kalau kamu mau sayang sama aku, jangan makan itu ya. Dan manusia itu, nenek moyang kita itu akhirnya gagal mengasihi Allah. Dia ambil itu pohon, buah pohon itu, tidak tahu itu pohon apa. Ada yang bilang itu apel, belum tentu. Ketika dia ambil buah pengetahuan itu artinya dia apa? Dia itu tidak mencintai Allah. Dan ketika dia tidak lagi mencintai Allah, dia gagal mengasihi Allah, maka dia bercerai, berpisah dengan Allah. Seperti perempuan, kalau dia tidak mengasihi suaminya, dia akan bercerai dalam persatuan hubungan itu. Maka terjadilah kerusakan. Dan ketika manusia itu memutuskan bercerai terhadap Allah, maka terjadilah kerusakan hubungan. Dan ada konsekuensinya. Tuhan bilang, kalau kamu makan buah pengetahuan itu, pastilah engkau mati. Apa artinya? Kalau kamu makan buah itu, pastilah engkau mati. Tuhan mau bilang, kalau kamu gagal mencintai aku, kamu pasti berpisah dari aku. Berpisah dengan Allah sama dengan kematian. Arti mati apa? Berpisah dari siapa hidup itu? Allah. Nah, ketika kita berpisah dengan Allah, pada saat itulah kita mati. Yang tadinya hidupnya Allah, roh Allah, menghidupi kita terus menerus dalam hidup yang kekal. Tapi ketika manusia itu berpisah dengan Allah, rohnya Allah tidak lagi membantu hidup kita. Maka hidupnya Allah tidak lagi menopang hidup manusia. Maka manusia itu semakin lama semakin menua dan mati. Seperti lampu-lampu ini, kalau listrik tidak mengalirinya, ia akan mati. Maka manusia pun akan mati ketika roh Allah tidak lagi menopang hidup manusia. Kenapa tidak ditopang? Karena sudah bercerai dengan Allah. Akhirnya manusia itu rusak. Manusia itu mati. Manusia itu menua. Dia menderita. Dia teraniaya. Dia mengalami semua yang buruk. Karena apa? Karena dia telah mengkhianati cintanya Allah. Seperti seorang perempuan, ketika dia mengkhianati cinta suaminya yang tulus, dia akan menderita di dalam apa yang dia peroleh. Maka demikian juga manusia. Ia mengkhianati kasih Allah yang tulus, yang menyediakan segala sesuatu yang sempurna bagi manusia. Tetapi manusia itu gagal mengasihi Allah. Maka manusia itu menuai semua apa yang dia perbuat.
maka manusia itu jadi rusak. Maka ada kematian, sakit, penyakit, penderitaan. Jadi semua kematian, semua penderitaan yang ada di bumi ini disebabkan oleh satu hal, kegagalan mengasihi Allah. Tapi apakah ketika manusia itu rusak Allah meninggalkannya? Tidak. Allah kita kasihnya kekal. Apa yang dijanjikan oleh Allah ketika manusia itu rusak? Siapa yang dijanjikan? Yang Tuhan janjikan ketika manusia itu rusak, itu adalah keturunan perempuan. Kejadian 3:15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi Allah menjanjikan ketika manusia itu rusak, ketika manusia gagal, Tuhan hendak biarkan. Tuhan janjikan pemulihan melalui apa? Melalui anak laki-laki yang adalah keturunan perempuan. Nanti anak laki-laki ini akan diremukkan tumitnya. Dan nanti anak laki-laki ini akan meremukkan kepala iblis. Kenapa kepala iblis yang diremukkan? Karena iblislah yang mengundang manusia masuk ke dalam dosa. Maka seluruh para nabi di perjanjian lama yang kamu baca, itu berbicara tentang anak laki-laki ini. Nabi Musa 1250 tahun sebelum anak laki-laki itu datang berkata, nanti anak laki-laki itu datang dari perawan dan dia dari bangsa Yehuda. 1000 tahun sebelum anak laki-laki itu lahir, Raja Daud mengatakan bahwa nanti anak laki-laki itu akan berseru Eli Eli lama sabachthani ketika tangan dan kakinya dipaku dan anjing-anjing mengerumuninya, dalam Mazmur 22. 750 tahun sebelum anak laki-laki itu lahir, Nabi Yesaya mengatakan bahwa nanti anak laki-laki itu akan ditempatkan di antara penjahat. Dia akan dihitung sebagai pemberontak. Ia akan ditikam. Dan oleh karena bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ia dihindari banyak orang. Ia dicaci, ia dimaki oleh banyak orang. Nabi Mika 700 tahun sebelum anak laki-laki itu lahir mengatakan bahwa nanti anak laki-laki itu akan lahir di kandang domba. Hosea mengatakan nanti anak laki-laki itu akan diasingkan ke Mesir. Yeremia, Yehezkiel dan nabi yang lain mengatakan nanti anak laki-laki itu akan menunggangi seekor keledai. Ia juga tulang-tulangnya tidak akan dipatahkan. Dan dia akan mengalami semua penderitaan. Dan akhirnya ketika seluruh para nabi ini bernubuat tentang anak laki-laki itu, tahun 4 sebelum Masehi, maka lahirlah seorang anak laki-laki di sebuah kandang domba seperti yang dikatakan Nabi Mika. Di Bethlehem, di rumah roti, di kotanya Daud, dari suku Yehuda, dari perawan bernama Maria, diberi nama Yesus yang disebut Kristus dari Nazaret. Ketika Yesus Kristus ini lahir, dia menggenapi semua yang dimaksudkan para nabi. Ia lahir dari perempuan seperti janjinya kepada Adam. Ia lahir dari Yehuda seperti janjinya kepada Musa. Ia lahir dari anaknya Israel seperti janjinya kepada Abraham. Ia lahir di kandang domba seperti janjinya kepada Mika. Ia disalibkan seperti janjinya kepada Yesaya. Ia berseru Eli Eli lama sabachthani ketika tangan dan kakinya dipaku seperti janjinya Daud. Padahal di zaman Daud belum ada salib. Dan dia mengalami semua apa yang disebut kepada nabi. Ia diasingkan ke Mesir seperti yang dikatakan Hosea. Dan ketika anak laki-laki ini lahir, dialah yang menjadi sukacita dan penantian seluruh manusia. Tapi apa sih Elia yang dilakukan anak laki-laki ini? Apakah yang dilakukan oleh Yesus Kristus ini sehingga kita perlu percaya kepada dia? Apakah makna salibnya dia itu? Mengapa dia harus di kandang domba? Mengapa ia harus menderita? Mengapa ia harus mati? Mengapa ia harus mengalami semua yang buruk itu? Dan apakah makna yang berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak bina, melainkan, mengapa tiba-tiba dijanjikan hidup yang kekal di sana? Tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba yang percaya kepada anak laki-laki itu akan beroleh hidup yang kekal. Yang percaya kepada anak Allah itu akan diberikan hidup yang kekal. Mengapa diberikan? Kalau kamu percaya kepada anak itu, kamu akan diberi hidup yang kekal. Kenapa dikatakan demikian? Karena memang sejak semula kamu diciptakan untuk hidup yang kekal. Tapi hidup yang kekal itu terhambat oleh karena dosa. Maka agar hidup yang kekal itu terbuka, yang dilakukan anak laki-laki ini adalah menyelesaikan dosa. Dosa dalam bahasa Ibrani adalah hatah, yang artinya hutang. Hutang apakah kita kepada Allah? Hutang kasih karena kita gagal mengasihi Allah. Maka kegagalan kita mengasihi Allah membuat kita terhambat mengalami hidup yang kekal di dalam Allah itu. Maka agar kita kembali kepada hidup yang kekal ini, maka hutang kegagalan mengasihi Allah ini harus dilunasi. Bagaimana cara Yesus Kristus
Apakah yang dilakukan oleh Yesus Kristus sehingga kita bisa kembali kepada hidup kekal itu? Yaitu melunasi hutang kasih itu.